sini. Jadi ini sangat memudahkan sekali ya. Untuk proses kerjanya tinggal dinyalakan gini aja. Nah, ini yang perlu diperhatikan di bagian ujung potongannya, ujung ikatan nanti akan kita cek hasilnya. Ini cukup dengan ditekan seperti ini aja. Nah, langsung jatuh semua ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjadi video yang sangat menarik ya. Kenapa begitu? Karena kita akan membahas salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan dan juga hanya memerlukan sedikit modal. Apa itu? Yaitu bisnis atau usaha kerupuk kuli bawang atau kerupuk rambak bawang. Kenapa usaha ini sangat menjanjikan? Karena yang pertama, kerupuk rambak bawang ini sangat umum sekali ya, sangat familiar di sekitar kita. Makanya untuk proses penjualan pun dirasa sangat mudah karena sudah familiar. Selain itu tidak memerlukan modal yang besar untuk memulai usaha ini. Jadi bagi sobat sekalian yang mau memulai usaha, ini adalah salah satu peluang bisnis yang menjanjikan sekali. Oke, daripada berlama-lama, mari kita kupas satu persatu untuk proses pembuatannya. Untuk proses pembuatan di sini kita perlu membuat adonannya terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan adonan bahan kita golongkan menjadi dua ya. Yang pertama itu bahan dasar dan yang kedua itu bumbu. Untuk bahan dasarnya sendiri ini menggunakan tepung terigu dan juga tepung tapioka atau tepung kanji dan ditambah dengan air. Sedangkan untuk bumbu ini bisa yang pasti menggunakan garam, kemudian perasannya menggunakan bawang, dan juga untuk pengenyal atau pengembang bisa menggunakan uli atau STBP yang ada di sekitar kita. Tapi sebagian orang itu bisa juga menambahkan dengan ketumbar ataupun ebi atau udang kecil ya. Tapi kalau ini variatif atau menyesuaikan dengan kebutuhan di sekitar. Oke. Untuk proses pembuatannya, jadi tepung terigu dan tepung kanji kemudian ditambah dengan air nanti akan diproses mixing atau dicampur. Nah, untuk campur sendiri bisa menggunakan teknik manual atau diuleni dengan tangan ya, jadi gitu. Bisa juga dengan alat bantu seperti yang ada di belakang saya ini. Ini adalah mixer untuk adonan kerupuk. Nah, sedangkan untuk bumbunya sendiri kita campur terlebih dahulu, kita haluskan, bisa diulek ataupun bisa juga dengan di blender supaya lebih cepat ya dan juga halus. Nah, setelah bahan-bahan tadi dicampur, bahan dan juga bumbu dicampur, nanti adonan bisa dimasukkan ke dalam plastik seperti ini. Ke dalam plastik ini biasanya sih ukurannya sekitar 8, 9 atau 10 cm ya untuk lebarnya. Kalau untuk panjangnya sendiri ini tergantung kebutuhan, bisa kayak gini mungkin sekitar 25 cm ataupun 30 cm. Ini sangat variatif ya, tergantung untuk kebutuhan. Nah, setelah diikat, dimasukkan kemudian diikat, nanti direbus. Nah, untuk proses perebusan ini menunggu air mendidih dulu. Setelah air mendidih, baru adonan ini dimasukkan. Untuk waktunya berapa lama? Nah, untuk waktu ini biasanya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ini biasanya sudah matang. Tanda-tandanya yaitu dengan mengapung. Jadi kalau masih mentah dia tenggelam. Nanti kalau udah matang biasanya dia mengapung atau mengambang. Nah, ada juga
yang merebus lebih lama dari itu, tapi biasanya kalau lebih lama itu efeknya akan menjadi gelap di bagian sini untuk kerupuknya ya. Jadi nanti hasilnya akan gelap. Kemudian yang pasti boros untuk LPG maupun kayu bakarnya. Jadi kalau dirasa 1 atau 1,5 jam udah cukup, bisa langsung diangkat aja. Ini salah satu trik untuk menghemat biaya produksi. Nah, setelah direbus nanti ditiriskan atau didinginkan. Untuk pendinginan ini sebenarnya menyesuaikan ya. Untuk teknik pemotongan bisa nanti menggunakan pisau dapur biasa atau cutter kayak gini. Kalau menggunakan pisau dapur atau cutter gini biasanya bahannya diusahakan agak kaku, dengan cara biasanya di freezer supaya menjadi kaku. Atau kalau menggunakan alat sederhana kayak gini, ini tidak perlu kaku, jadi lemes saja masih bisa. Nah, ada juga pakai mesin yang otomatis, itu biasanya juga perlu kaku, jadi harus di freezer ya. Nah, nanti setelah pendinginan bisa diangin-anginkan di rak ataupun di freezer. Kemudian setelah dingin baru dipotong menggunakan pisau cutter atau pisau dapur ataupun pakai mesin bantu. Nah, setelah dipotong, proses selanjutnya yaitu dijemur. Nah, untuk penjemuran ini karena penjemuran menggunakan terik matahari, jadi diusahakan pagi itu sudah selesai proses motong. Jadi untuk motongnya bisa agak pagi atau subuh ya. Nanti diusahakan jam 7 itu sudah selesai, jadi bisa langsung dijemur. Nah, biasanya kalau triknya bagus itu dari pagi sampai sore itu udah kering. Tapi kalau cuacanya kurang terik itu perlu 2 hari atau mungkin 3 hari ya, menyesuaikan dari kerupuknya. Nah, setelah dijemur nanti akan ada proses penggorengan. Cuman untuk proses penggorengan ini menyesuaikan karena kadang ada yang dijual kerupuk dalam bentuk krecekan atau kering, ada juga yang dalam bentuk matang. Nah, kalau sudah digoreng, dikemas, yang pasti tinggal proses penjualan bisa diedarkan di lingkungan sekitar dulu. Nah, di sini kita punya 2 alat bantu untuk proses produksi. Nah, di sini ini ada mixer untuk mengaduk adonan. Jadi saya kita tunjukkan ya. Di sini, jadi ini sangat memudahkan sekali ya. Untuk proses kerjanya tinggal dinyalakan gini aja. Jadi ini sangat membantu sekali untuk memproses adonan. Jadi supaya lebih cepat, lebih ringan, dan juga adonan kalis rata. Nah, tadi kan ada proses untuk memasukkan adonan ke dalam plastik. Sebenarnya bak ini bisa dimodifikasi dengan cara di bagian bawah sini dikasih dengan keran. Kemudian posisi baknya ini diposisikan lebih tinggi. Nanti tidak perlu menggunakan gayung ya untuk masukkan ataupun jarum, nanti tinggal menggunakan keran. Nanti akan saya tunjukkan contoh penggunaan keran ya. Oke, jadi ini adalah mixer yang sangat membantu untuk proses pembuatan adonan kerupuk. Nah, di sebelahnya ini ada juga pemotong kerupuk, tapi yang model sederhana ya. Nah, seperti saya bilang tadi, ada beberapa macam. Kalau menggunakan pisau cutter atau pisau dapur ataupun menggunakan mesin yang otomatis besar, biasanya bahan itu harus dikeraskan, biasanya dengan cara di freezer. Cuman kalau di freezer kadang itu rasanya akan sedikit hambar dan teksturnya akan berubah. Nah, kalau menggunakan alat ini untuk memotong adonan yang masih lunak pun bisa, karena sistem pemotongan ini menggunakan kawat atau senar kayak gini ya. Nah, seperti ini. Jadi proses sebenarnya posisi hangat pun itu bisa dipotong. Cuman nanti kalau setelah dipotong biasanya agak lengket kalau posisi hangat ya. Jadi tetap enaknya posisi dingin, tapi lunak pun tidak masalah.
Terus ada juga kelebihan yang lain. Di sini ini menggunakan manual, jadi teknik manual, jadi tidak menggunakan listrik, itu yang akan bisa menghemat biaya produksi. Nggak usah berlama-lama ya, langsung aja kita praktekkan bagaimana cara memotong pakai alat sederhana ini. Sini kita potong menjadi 2 dulu, karena agak kepanjangan tadi ya pemotongannya kita buatnya. Kemudian ini kita buka. Nah, ini akan diberi sedikit minyak supaya tidak lengket. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting ada minyak sedikit supaya nggak lengket ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan di bagian ujung potongannya, ujung ikatan, nanti akan kita cek hasilnya. Ini cukup dengan ditekan seperti ini aja. Nah, langsung jatuh semua ya. Nah, seperti ini. Dan yang kedua kita potong selanjutnya. Coba kita kasih minyak sedikit. Oke, masukkan dan tekan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini saya katakan tadi, ini adalah bagian ujung ikatan, ini bisa terpotong dengan rapi. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian dalam, kita cek hasilnya halus, rata, ketebalan tipis sekitar 2 mili atau uang koin 500 yang warna putih. Nah, seperti ini. Jadi ini sangat membantu sekali ya untuk proses pemotongan kerupuk kulit bawang. Kenapa? Karena sekali tekan bisa langsung memotong satu lontongan. Ini sangat cepat sekali. Nah, menggunakan alat ini misal produksi sehari sekitar 20 kilo, 25 kilo ataupun 30 kilo, masih sangat mumpuni sekali ya. Oke. Nah, ini tinggal langsung dijemur aja. Nah, oke. Baik, cukup sekian dulu ya video kali ini. Apabila ada pertanyaan ataupun penjelasan yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau hubungi langsung nomor yang ada di bawah ini. Cukup sekian. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.